banjir seperti itu, angin ribut seperti itu. Ini artinya alam mulai marah kepada manusia karena manusia mulai sistem itu sudah pernah diuji di dalam kemasyarakatan baik secara nasional dan internasional. Misalnya Mojopahit mampu berkuasa 341 tahun gara-gara visi misi dan fondamennya jelas dan gamblang, dan oleh karena itu disegani oleh dunia internasional. Kenapa? Karena dunia butuh Indonesia. Butuh apanya? Butuh bahan-bahan untuk pala, merica, jahe, ya, semua. Bahkan sekarang ini di luar negeri banyak orang-orang bule yang dengan pengalamannya di sini, kenapa tanah begini begini, hanya membawa sedikit tanah di sini dikembangkan di sana, lalu menanam bangsanya sayur-sayuran, waduh lebih hijau, lebih indah dan lebih seger dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri banyak orang yang mengeluh, ya, sawah-sawah sudah menjadi gedung, ya, sementara itu pohon-pohon yang lainnya ditebang semuanya sendirilah. Bung Karno jauh-jauh sudah memberi peringatan kepada bangsa ini, tapi ya karena memang seorang tokoh itu ya selalu memikul beban konsekuensi dari pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang baru untuk memperbarui kekeliruan, maaf pakai bahasa umum, kebodohan, sangat sulit sekali. Itulah sebabnya setiap nabi selalu mengalami satu pertentangan, satu situasi baik dalam lingkungan keluarga, baik lingkungan sahabatnya, baik lingkungan secara umum, selalu mendapat hantaman yang sangat gegap gempita. Tetapi karena itu dipilih oleh alam, maaf bahasa saya, dipilih oleh alam, tetap akan menyatu pikiran-pikiran kekuatannya dengan alam itu juga. Baru setelah alam itu ikut mengingatkan manusia, biasanya manusia itu baru sadar, oh ya ternyata benar Bung Karno ya. Baru sekarang ini saya berani membuka ya. Karena apa? Ya karena negeri ini masih belum menghargai jasa yang baik. Masih negeri ini masih dipimpin oleh otak-otak yang mencari duit saja ya. Seharusnya kita dengan Senayan diwakili oleh wakil-wakil rakyat, diwakili oleh siapa saja yang menganggap dia itu tanggung jawab, baik legislatif, eksekutif, atau yudikatif tentang republik ini. Bagaimana bisa menangani republik ini kalau fondamen dasar yang telah dicanangkan leluhur sudah tidak pernah dipakai? Maaf, sejak tahun 1974 Indonesia itu baik yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi apapun tidak pernah tahu Pancasila itu apa. Karena sejak tahun 1974 oleh Orba sudah dirubah Pancasila, rubahnya juga sopan ya, dijadikan P4 yang bunyinya antara lain P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Makadimah Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Jadi jelas sekali toh. Jadi kalau begitu apa Pancasila sebenarnya? Nah, Bung Karno menemukan Pancasila memang pidatonya di depan sidang Dukur Jumbil Josakai tanggal 1 Juni. Tetapi Bung Karno menemukan jati diri bangsa Indonesia itu tahun 27, tepatnya tanggal 4 Juli 1927 di Bandung Selatan. Oleh karena itu kemarin kira-kira 3 hari yang lalu warga dari sana diwakili 1 orang untuk menjenguk saya, datang ke sini, tidur di pedepokan saya 1 hari, ke sini rangkul-rangkulan, tangis-tangisan. Hanya 1 yang diminta, supaya kakek ini panjang umur. Aduh, saya tidak sampai hati menyampaikan seperti itu. Terus apa yang harus saya perbuat? Ya, satu-satunya jalan saya harus meneruskan, dan sekaligus apa
yang sekarang ini titik kelemahan bangsa Indonesia tidak bisa melaksanakan politik yang baik untuk negeri ini. Karena begini ya, berkali-kali saya utarakan di depan publik bahwa Pancasila itu kalau dulu gampang apa nih, anak SD atau tidak sekolah pun bisa. 5K, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. 5K dulu sekitar tahun 60, 61, 63 itu bunyinya. Setelah itu tahun 7, setelah ada peristiwa 65, barulah orang barat ikut campur, khususnya Amerika, bahwa hak asasi manusia itu penting. Oleh karena itu, setelah kita percaya kepada Tuhan kita masing-masing, kemanusiaan itu harus diutamakan, jangan kebangsaannya. Itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Baca Al-Quran. Di sini ada Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, semua kitab suci ada. Baca semuanya. Hei manusia, kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Artinya memang kita diciptakan untuk berlainan saling kenal. Tetapi kalau kita itu menjadi kemanusiaan ditaruh nomor 2, ini tidak mungkin keadilan sosial nanti itu bisa terwujud. Karena apa? Manusia itu kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya, apa bedanya dengan binatang? Akhirnya menjadi binatang. Oleh karena itu secara politik negara kita itu kenapa seperti ini kemarin itu ya. Jadi maaf ya, jadi keadilan sosial itu tidak akan terwujud kalau kebangsaan itu tidak diutamakan. Karena manusia itu diatur bangsa. Kalau situasi sekarang ini namanya situasi liberal yang kapitalistis. Akibat apa? Akibat Senayan nggak bisa ngatur kita. Ya maaf loh ya, demo kasar-kasaran, rusak-rusakan saya tidak setuju. Saya itu sebelum ada lain mungkin saya sudah demo ya. Saya kalau demo halus, pedoman saya wayang kulit. Wayang kulit yang paling menakutkan siapa? Wayang Purwoto. Arjuna itu kalau nggak cakil pencilaan, nggak kayak butuh muter pencilaan, nggak seperti itu. Arjuna itu kalem, pikirannya bergerak. Oleh karena itu Arjuna lah yang nanti akan meneruskan generasi zaman baru, yaitu dengan layering Parikesit sampai Parikesit jadi ratu lah. Berkaitan dengan tadi yang saya kabarkan bahwa besok terah Raja Ternate yang muda-muda mau ke sini minta diceritai oleh kakek ini, kenapa negara itu kau harus menjadi ke sistem kerajaan ratu, bukan kerajaan ala barat loh ya, ratu. Rat itu dunia itu urip. Seorang raja itu harus menghidupi semua yang ada di dalam negerinya. Kalau Indonesia di sini ada laut, ya laut harus terjamin, harus terjaga. Ikan-ikannya tidak boleh dibomi sewaktu-waktu. Silakan mancing, silakan jolo, tapi ngebom itu tidak boleh. Karena apa? Ngebom itu yang kecil-kecil ikut mati. Berarti Anda itu akan membunuh makanan Anda sendiri. Demikian juga nebang pun, jangan sembarangan ya. Sebelum ditebang yang gede, tanam dulu 5. Karena apa? Pohon yang gede itu umurnya mungkin 60, 70 atau 100 tahun. Tapi kalau ditebang sekali, tidak menanam lagi, ya sudah longsor, banjir di mana-mana. Kemarin di Bekasi banjir seperti itu, angin ribut seperti itu. Ini artinya alam mulai marah kepada manusia karena manusia mulai lalai untuk menghormati alam sebagai Allah yang terwujud. Alam sebagai Allah yang terwujud. Mohon maaf ya, mohon maaf, mungkin para ahli kitab tidak pernah ngomong seperti saya. Anggap saya salah, tidak apa-apa. Pokoknya saya pengen anak cucu saya tidak bodoh, anak cucu harus pinter, gagah seperti Bung Karno. Harus seperti itu ya. Sementara itu apa yang perlu Mas? Yang saya konfirmasi lagi, berarti ketika panjenengan menyaksikan jasad beliau itu memang benar-benar tidak ada, sesuai dengan yang menjadi bahan diskusi, banyak orang juga mengatakan hal yang sama, bahwa memang jasad beliau katanya nggak ada, berarti itu termasuk bagian dari moksa ya? Ya, termasuk bagian dari moksa. Jadi moksa itu ada beberapa tipe ya. Moksa tipe pertama, moksa dengan tubuhnya itu langsung hablur, hilang ya. Moksa yang kedua, moksa ala yang Prabu Jayabaya ya.
Beliau itu moksa waktu itu meditasi di suatu tempat yang sudah diinginkan ya. Setelah itu diam aja, udah pasrah. Pasrah artinya siapapun, dimanapun, apapun itu suatu satu masa terakhirnya sudah ada. Karena beliau sadar masa terakhir sudah ada, beliau diam, silo gitu ya. Lah terus pasrah pokoknya, pangan macan ya ben, pangan bajul ya ben itu. Akhirnya kan dirambati rumput-rumput gitu. Rambati rumput-rumput, rambati ini, lalu lama-lama ketutup menjadi suatu ringin putih yang besar ya. Nanti adik-adik kalau kepedipaan saya kasih tahu ya, itu moksa yang ketiga. Lalu moksa ala Pangeran Diponegoro ya, itu moksa tipe ketiga. Pangeran Diponegoro itu yang terakhir karena sadar bahwa perjuangan masih jauh, lalu melarikan diri ke timur, ke Jawa Timur. Di sini mendirikan suatu padepokan. Kalau bahasa agama disebut pesantren ya. Santri-santri diajari tentang budaya, tentang kepentingannya suatu bangsa, tentang manusia dan sebagainya. Setelah itu beliau sadar bahwa waktunya sudah akan selesai, akan ganti alam istilahnya. Bukan mati ya, akan ganti alam.